Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Diskominfo Kabupaten Kuburaya. Nah, kali ini kita kembali lagi bersama Bapak Jaka nih ya. Kalau udah sama Pak Jaka, yang pastinya kita bakal membahas seputar MTQ ya Pak ya. Nah, sekarang ini lagi MTQ tingkat provinsi. Yang ke-31. Ya, yang diselenggarakan di Kabupaten Sanggau, tepatnya di Sabang Merah ya Pak ya. Iya. Nah, mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol ya Pak lebih lanjut, mungkin Bapak bisa memperkenalkan dirinya. Mungkin nanti kawan-kawan siapa tahu ada yang belum kenal nih Pak. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jaka Riansah, yang ditugaskan oleh Bapak Bupati Kuburaya selaku Ketua Kapilah pada MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang ke-31 tahun 2023 di Kota Sanggau. Dan di LPTQ saya sebagai pengurus yaitu Ketua Harian LPTQ Kabupaten Kuburaya. Ya. Gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Sudah memasuki hari yang ketiga kita di Sanggau ya, bumi Daranante. Alhamdulillah dengan cuaca hujan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Gimana nih Pak Kabupaten Sanggau nih Pak? Ya, ketika kita masuk di Kabupaten Sanggau atau Kota Sanggau ini cukup meriah sekali. Ternyata luar biasa ramai ya masyarakat di Sanggau ini. Dari pagi, siang, sore kita berjalan itu cukup meriah sekali sambutan, dan alhamdulillah antusias masyarakat Sanggau menyambut kehadiran para kapilah di MTQ ini cukup luar biasa. Ya, alhamdulillah. Ya. Nah, mungkin gimana nih Pak? Nining mau tahu persiapan para peserta MTQ Kabupaten Kuburaya, mungkin dari awal sampai sekarang diberangkatkan ke Kabupaten Sanggau, mungkin Bapak bisa ceritakan nih Pak bagaimana Pak? Baik, jadi Kabupaten Kuburaya itu melaksanakan sistem rekrutmen daripada peserta musabaqah tilawatil Quran yang diutus ke tingkat provinsi ini melalui jenjang-jenjang yang cukup selektif. Mulai dari musabaqah tingkat desa, kemudian di tingkat kecamatan, mereka tersaring, kemudian setelah di tingkat kecamatan maka mereka itu yang juara-juara itu diikutsertakan di dalam kegiatan musabaqah tilawatil Quran tingkat Kabupaten Kuburaya yang kita laksanakan di bulan Juni dan Juli kemarin. Jadi alhamdulillah, dan mereka itulah semua yang juara-juara di tingkat kabupaten itulah yang mewakili Kuburaya untuk ikut di ajang MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat ini. Nah, kemudian dari hasil juara-juara kita yang ada di tingkat kabupaten, nah selama kurang lebih 1,5 bulan mereka telah mengikuti agenda pemusatan latihan yaitu TC di semua cabang, ya semua cabang. Mulai dari tilawah, tahfiz, ya, kemudian khat, sarhil, fahmil, kemudian ada lagi musabaqah hadis, tafsir hadis dan sebagainya. Jadi mereka itu semuanya dilakukan penguatan, artinya diperkuat lagi. Bagaimana kelemahan-kelemahan yang selama kegiatan MTQ di Sungai Kakap kemarin itu apa kelemahan-kelemahannya. Kemudian kelemahan itulah yang dilakukan bimbing, penguatan sehingga kelemahan itu menjadi kekuatan. Dan kita di Kuburaya itu untuk pelaksanaan TC itu Pak ya langsung ditangani oleh Dewan Hakim. Jadi Dewan Hakim yang kemarin menilai mereka ini, ya kan. Kemudian tentu Dewan Hakim tahu ini mana keunggulannya, mana kelemahannya dalam penilaian itu, dan mereka inilah yang menjadi pelatih. Nah, jadi dilatih lagi oleh mereka ini. Apa kelemahan kekurangannya nih. Jadi dipadukan gitu.
Kita sistem kita itu pelatihannya itu homestay, artinya di pelatih itu peserta itu datang di situ. Ya, jadi Sabtu Ahad itu kita pelatihan. Ya, mulai pagi, sore, sampai ada juga disambung sampai malam, kemudian keesokan harinya juga dilanjutkan lagi terus sampai mereka lebih kuat lah gitu, lebih tangguh lah ya dalam menghadapi kondisi-kondisi dalam pelaksanaan musabaqah. Jadi kita juga di samping pelatih yang ada di Kuburaya yaitu Dewan Hakim tadi itu juga kita melihat bagaimana potensi Kalbar ini. Nah, ternyata kita setelah kita pelajari maka perlu kita lakukan penguatan, ada pelatih nasional yang kita ambil, ya kan? Nah, untuk hat khususnya, hat ya kaligrafi. Kita mengambil pelatih nasional yang cukup terkenal juga, kita bawa ke Kuburaya untuk melatih anak-anak kita. Apa kekurangannya? Mereka sudah terlatih juga, tapi apa kekurangan yang untuk mengupdate perkembangan keilmuan dalam hat ini. Nah, tentu hat ini juga terlalu berkembang terus, ya sesuai dengan kondisi perkembangan teman-teman yang ada di nasional gitu. Nah, oleh karena itu ini yang kita tekankan dan mudah-mudahan ini menutupi kelemahan kita beberapa tahun yang lalu. Untuk hat ini memang kita agak sedikit juaranya, maka kita lakukan seperti itu. Nah, kemudian peserta-peserta yang lain kita lakukan beberapa langkah strategi, misalnya di Syarhil ya. Syarhil itu kan pidato atau ceramah. Nah, kita menganut sistem bukan satu tim yang kita lombakan pada saat MTQ kecamatan, yaitu satu saja. Kita ambil pensarahnya saja. Ya, pensarahnya itu yang kita perlombakan. Jadi hanya satu orang. Nah, kita punya strategi, satu orang inilah yang punya yang kemampuan dalam pensarah ini, berpidato, mimik dan sebagainya. Dan kemudian yang kedua, ketiga ini kan 3 orang kan. Ya. Yang kedua itu yang tilawah. Nah, kita ambil peserta tilawah dari cabang lain, cabang tilawah yang tadinya juara 2. Nah, itu kita ambil. Jadi dia udah lengkap. Lagunya juga sudah bagus ya, makaratnya juga sudah bagus, pengalamannya juga sudah bagus. Nah, kemudian ditambah lagi dengan satu orang penterjemah. Penterjemah ini tidak terlalu juga repot, jadi hanya kita lakukan TC saja untuk memadukan ketiga orang ini sinkronis supaya bisa nyambung. Nah, jadi ini peran daripada ketika kita TC itu di sini memadukan berbagai anak-anak kita yang berbeda-beda tadi. Kemudian untuk fahmil yaitu cerdas cermat itu kita memang ambil anak ini yang punya hubungan yang serasi ya. Kita ngambil salah satu pondok yang tiga-tiganya kita ambil. Karena mereka ini harus punya saling melengkapi. Ya, saling melengkapi. Misalnya si A keilmuannya menghafal tentang ayat-ayat Al-Quran. Kemudian dilengkapi dengan lagu-lagu ya, lagu-lagu, jenis-jenis lagu. Nah, kemudian yang lain mungkin yang membidangi tentang keilmuan, ilmu Al-Quran maksudnya. Nah, jadi dipadukan, kemudian di TC dilakukan penguatan dengan soal-soal yang kita berikan itu. Semakin hari semakin bagus, dan kita ada juga kemarin tuh uji coba. Uji coba dengan daerah lain. Nah, alhamdulillah kita sudah mendapat nilai yang bagus. Jadi ini strategi kita. Jadi kita tinggal nanti bagaimana hasilnya. Mudah-mudahan anak-anak kita ini fresh ya, fresh dalam mengikuti ini, karena kan faktor stres ini juga artinya mungkin gini, artinya grogi, kemudian menguasai situasi. Nah, jelas kita sampai di Sanggau ini kan tentu ada perubahan. Perubahannya misalnya kemarin ada hujan, jadi pengaruh juga ini. Ternyata memang ada anak-anak kita yang daya tahan tubuhnya menurun, nah sehingga harus kita perawatan, nantinya diobati tadi malam juga, dan tadi juga kita selalu kontrol anak-anak kita, dan alhamdulillah kita dari tim kesehatan Kuburaya itu sudah mendukung. Alhamdulillah tahun ini kita hanya tim dari Kuburaya itu yang membantu kita, karena tim dari kabupaten ini kan mereka hanya di camp-camp tertentu ya, jadi tidak ready setiap saat. Jadi itu, jadi
ada sakit, tadi malam itu ada yang jam 2, itu cepat teman-teman dari kesehatan kita, tim kita langsung menuju ke hotel, memeriksa, ya setelah diberikan pengobatan, ya alhamdulillah sudah lumayan lah ya, sudah lumayan lah ya. Tadi pun tampil, nah tapi tadi tampil itu saya lihat memang saya betulan membawanya itu, saya lihat memang agak lemah, cepat kita bawa pulang. Jadi udah tampil itu seperti itu ya. Jadi memang dari kondisi pun juga iya, diperlihatkan betul. ya Pak ya. Nah, Karena itu juga sebagai pengaruh ya Pak iya, ya untuk tampil maksimal. Jadi psikologisnya anak ini bahagia, ada sedih, ada problem. Nah, itu kan pengaruh tuh. Dari malam kita mendampingi anak, bukan anak juga, emak-emak juga ya. Ya dengan perubahan ini dengan keluarganya, jadi ada sedikit perubahan lah ya. Nah, jadi kita berikan semangat ya sambil gurau-gurau gitu kan. Nah, jadi berikan semangatnya. Ini salah satu cara kita ya. Biar nggak canggung ya, ya, nggak Pak canggung. Jadi ini memang membawa rombongan yang melakukan perjalanan perubahan kemudian menghadapi pertandingan. Terkadang itu psikologis itu penting. Ya, bantuan untuk mendorong memberikan semangat kepada anak ini yang penting. Kalau dia senang, dia bahagia, kemudian tidak tertekan, tampil itu saya kira maksimal. Kalau optimis ya Pak ya. Kalau kata Pak Kuda semalam kita optimis gitu. Nah tadi saya udah mendengar nih Bapak dari pusat yang ambil dari nasional ya Pak ya. Nah itu sangat benar-benar banyak sekali ya Pak ya yang sudah dilakukan. Dan juga MTQ dari bulan berapa tadi Pak? Juli ya? Ya, kita bulan Juni itu udah. Juni. Juni ya. Sampai sekarang ya Pak ya. Berarti padat sekali nih Pak. Padat ya, kita terus. Ya. Setelah tadi saya dengar begitu banyak persiapan yang sudah dilakukan oleh peserta dan kontingen pokoknya ya Pak dari Kabupaten Kuburaya. Apakah MTQ tahun ini nih lengkap nih Pak? Peserta dari ya. semua cabang nih Pak. Ya. Mungkin boleh dijelaskan Pak? Ya, alhamdulillah kita untuk 2023 kita alhamdulillah bisa mengikuti 51 peserta. Seharusnya 52. Karena apa? Karena ada satu cabang yang memang agak langka ini ya, karena harus menghafal hadis. Hadis 500 hadis dengan sanad. Ini yang lebih berat memang. Ya, berat. Menghafal hadis itu lebih berat daripada menghafal Al-Quran. Jadi ini setelah TC kemarin, jadi memang tidak memenuhi standar, ya kita hanya satu ini. Yang lain semuanya kita ikuti. Tapi yang kita ikuti ini memang betul-betul kita nilai bahwa ini sudah standar gitu. Jadi kita itu bukan hanya mengirim orang gitu, bukan hanya ngirim hadir. Nah, seperti yang daerah lain kan, pokoknya asal ada orang mewakili kabupatennya kirim saja. Tapi enggak, kalau Kuburaya itu memilih yang terbaik dari yang baik-baik. Nah, karena Kuburaya itu orang-orang juga tahu ya lumbungnya baik itu tilawah, tahfiz dan sebagainya itu lumbungnya. Jadi kita bisa menseleksi orang yang terbaik. Nah, kemudian anak-anak kita yang kemarin juara 2, itu ada kabupaten-kabupaten lain yang mengambilnya sebagai peserta dari Kabupaten Sanggau, ya banyak kabupaten lain yang anaknya itu adalah peserta dari Kuburaya. Ya. Berarti itu sudah nggak heran ya Pak ya? Iya, sekarang ini reuni mereka ini ketemu nih, tadi malam ngumpul tuh. Jadi anak-anak Kuburaya itu ngumpul, yang dari Sanggau, kemudian dari Sintang juga ada, ya dari yang lain itu sama-sama gitu. Alhamdulillah. Itu tadi kita udah dengerin ya Pak ya, terkait tentang peserta ya Pak ya. Nah terus kalau sejauh ini nih Pak, kalau untuk pemerintah dari Kabupaten Kuburaya ini bagaimana Pak terkait MTQ ini? Mendukung penuh kah atau bagaimana nih? Ya, alhamdulillah kita Kuburaya itu lengkap ya, lengkap artinya peran masyarakat itu luar biasa. Nah, terlebih peran pemerintah daerah dengan kepemimpinan Bapak Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan sebagainya itu full ya, kita support, didukung. Kita mau bagaimana itu tergantung nih PTK mau gimana ya. Pemerintah itu semuanya support.
Jadi sudah tidak diragukan lagi peran pemerintah Kuburaya itu dalam mensupport, mendukung tampilnya maksimalnya Kuburaya. Pokoknya membawa nama Kabupaten Kuburaya ini ya Pak ya. Ya, tadi malam Pak Bupati beserta Ibu hadir, Pak Wakil beserta Ibu juga wakil. Itu semangat betul tuh kan anak-anak kita. Wah, ini pemimpinnya juga hadir gitu kan. Jadi memberikan semangat. Jadi alhamdulillah anggota DPRD juga gitu. Jadi semuanya bersama-sama dan masyarakat Kuburaya itu ternyata ramai juga yang ada di Sanggau ini. Mereka datang secara mandiri gitu. Ternyata ketemu ini gitu. Iya gitu. Ternyata memang ramai sekali nih yang datang, yang dari Sungai Kakap, Sungai Raya. Saya lihat tuh banyak yang datang dan mereka juga keluarga-keluarganya yang peserta kita. Jadi mereka datang pakai mobil, semangat ya pokoknya. Semangat pokoknya luar biasa. ya Pak ya. Kan tadi kan Bapak bilang katanya benar-benar pemerintah Kabupaten Kuburaya itu sangat mendukung penuh, apalagi Pak Bupati. Dan kita lihat tadi malam ya Pak Pak Bupati, Pak Wakil itu kita jadi kayak ini MTQ tahun ini nih kita benar-benar harus bisa optimis, harus bisa yakin ya Pak ya. Iya, betul. Juara umum Pak. Ya, amin. Jadi gini, kita ini kan sebagai manusia ikhtiarnya luar biasa. Ikhtiar kita sudah kita lakukan lah ya. Dewan Hakim juga kita utus ke provinsi itu yang terbaik. Karena setiap daerah itu diberikan kesempatan untuk mengutus Dewan Hakim untuk ikut dalam penilaian di tingkat provinsi. Kita sudah mengutus yang terbaik. Kita ada 7 Dewan Hakim. Artinya kita sudah sampaikan. Kemudian persiapan juga sudah kita maksimalkan. Kelemahan-kelemahan yang dari tahun-tahun sebelumnya kita selalu evaluasi. Kemudian kita buat suatu terobosan seperti tadi kan. Kita menjadikan Dewan Hakim itu sebagai pelatih itu kan sesuatu yang langka itu karena memang ini, dan kita ingin mengambil anak-anak yang hanya khusus dari Kuburaya. Artinya kan kita memberikan kesempatan kepada anak-anak kita ini ikut gitu Kuburaya. Jangan kita ngambil kepada orang lain, daerah lain kan. Kalau ngambil di daerah lain berarti kan kesempatan anak-anak kita kan tertutup. Jadi semuanya kita ambil termasuk termasuk Dewan Hakimnya. Maka Dewan Hakim yang ada di Kuburaya itulah yang menjadi Dewan Hakim. Jadi kita tidak ada satupun yang berasal dari luar, termasuk dari kota sendiri itu tidak ada. Jadi artinya Dewan Hakim peserta itu semuanya kita ambil dari Kuburaya gitu. Artinya semangatnya itu. Karena ini kan mengatasnamakan kabupaten. Nah, kemudian masalah juara ya kita setelah berikhtiar dengan maksimal, usaha perbaikan, memberikan pelayanan terbaik kepada peserta kita, pengayoman. Apakah mereka itu tampil dengan maksimal? Tentunya itu banyak faktor juga kan. Jadi kita selanjutnya bertawakal sajalah. Kita mengajarkan kepada anak-anak kita, kita sebagai manusia kita harus berusaha dengan gigih, dengan kuat, dengan mengeluarkan potensi kita dengan baik. Kelemahan itu harus kita jadikan kekuatan. Tapi hasilnya kita harus bertawakal pada Allah. Faiza azamta fatawakal Allah. Itu yang penting itu. Karena nilai Al-Qur'an itu tidaklah yang menjadi ukuran itu adalah juara yang hebat-hebat gitu kan. Karena bagaimanapun kita yang juga ini sesuai dengan moto bermartabat. Jadi kita harus junjung tinggi. Junjung tinggi itu kejujuran. Nah, itu yang paling penting. Kita ajarkan kepada anak-anak ini kejujuran kita. Kejujuran kita dalam data-data kita tidak boleh dimanipulasi, ya kan? Kemudian pengalaman-pengalaman kita juga tidak boleh dimanipulasi karena ini kita berhadapan dengan Al-Qur'an. Ketika Al-Qur'an mengatakan harus jujur, harus adil, harus istiqamah, harus berjuang, maka itu harus kita ikuti. Nah, jadi kami sebagai pengurus PTQ harapannya itu tadi tuh, bagaimana nilai-nilai Al-Qur'an ini harus kita tegakkan. Di kegiatan musabaqah ini memang godaan-godaan itu tentu sangat luar biasa ya. Apalagi ingin diumumkan, ini juara. Tapi kita juara itu penting, tapi jangan sampai melupakan harkat dan martabat daripada Al-Qur'an ini. Itu yang paling penting.
harkat dan martabat Al-Quran, perintah-perintah, larangan-larangan yang ada di dalam Al-Quran itu harus menjadi pedoman pokok kita di dalam melaksanakan agenda ini. Nah, itu yang paling penting. Anak-anak kita juga berakhlak yang bagus, ya, santun. Nah, kemudian waktu ibadahnya juga harus kita kontrol anak-anak ibadahnya yang baik. Karena ini bukan hanya sekedar pertandingan biasa gitu. Ya, bukan seperti pertandingan-pertandingan hanya mengutamakan kepentingan untuk juara, tapi ini menyangkut masalah pengamalan nilai-nilai Al-Quran. Itu yang paling penting, ya. Masya Allah banget nih penjelasan dari Pak Jaka nih ya. Nah, Nining pengen tahu nih Pak, cabang olahraga yang sangat diunggulkan dari kita nih Pak, Kabupaten Kuburaya, apa nih Pak? Boleh dijelaskan? Ya, kita pada hakikatnya semuanya kita petakan ya, apa kelemahan, kekurangan, dan kemudian kita lihat juga dengan potensi yang ada di daerah lain. Ya, daerah lain kan kita bisa baca ini si A, si B dan sebagainya, kita bisa baca. Kita sudah petakan. Insya Allah kita tilawah, kita menjadi juga ya, harapan kita bisa harapan, kemudian tilawah, kemudian tahfiz, ya, kemudian yang paling penting itu setelah kita pelajari dengan kondisi itu fahmil, ya, fahmil ini punya potensi yang bagus ini kita nih, peluangnya luar biasa ini. Tapi insya Allah besok kita mulai. Nah, kalau Syarhil hari ini sudah. Nah, kita hari ini Syarhil di ini Gedung Betomu tuh di sini. Nah, di sini ya. Sudah ramai ya, ramai dah. Nah, tapi cabang-cabang yang lain juga kita unggulkan, tapi kita sudah lihat petanya begitu. Ya, insya Allah mudah-mudahan Allah cita-cita kita ini mudah-mudahan Allah nanti yang menentukan, saya kira gitu. Ya. Optimis kita. Terus deh, yang penting kita bergerak, bekerja, jangan sampai ada yang kelemahan terus kita perbaiki. Kemudian apa-apa hal-hal yang kurang kita terus perbaiki. Misalnya tadi anak-anak itu, ya maklum anak-anak ini kan berbagai macam dia problem. Nah, itu harus diperbaiki lah kita ya kan. Nah, dengan berbagai macam usaha kita ya. Pak, ya. Ini saya mau tanya terkait kontingen mana sih Pak yang jadi nih kayaknya kontingen ini nih yang bakal jadi saingan terberat gimana Pak? Memang dari peta kita ini sebenarnya sudah juara ya. Kenapa? Karena anak-anak kita itu hampir di setiap kabupaten itu ada gitu. Ya, ada satu kabupaten itu anak-anak kita itu ada 16 anak-anak kita itu yang juara-juaranya diambil oleh kabupaten ini, kota ini kan. Nah, jadi ya kalaupun menang ya menang juga Kuburaya gitu sebenarnya. Iya, betul. Nah, menangnya itu sebenarnya masyarakat Kuburaya sebenarnya. Nah, tapi karena kita mendominasi ya Pak ya jadinya. Bayangkan tuh 16 itu bukan dikit kan. Nah, ada lagi yang 7, 8, ada 12. Itu kan luar biasa. Artinya kan dibacakan SK itu silakan sajalah. Tapi secara kualitas kita Kuburaya dalam rangka pembinaan tilawah, tahfiz ini kita cukup menyegarkan kita ke depan untuk berbuat lebih maksimal lagi. Saya kira itu. Ya. Saya yakin juga Pak. Pokoknya kontingen Kuburaya yang sekarang betul-betul bisa menjadi generasi yang lebih ke depan ya Pak ya. Lebih hebat lah ya. Juara ya Pak ya. Amin. Nah, terakhir nih ya Pak ya untuk pesan-pesannya nih Pak mungkin bisa disampaikan. Ya, saya kira itu kita semuanya masyarakat Kuburaya, warga masyarakat Kuburaya tentu berharap semuanya anak-anak yang hadir ke Sanggau ini bisa memperoleh hasil nilai yang terbaik ya. Terbaik untuk masyarakat, terbaik untuk keluarga-keluarganya, ya, orang tuanya, ya kan, orang tua, kemudian keluarganya, tentu pemerintah juga membanggakan gitu. Nah, tentu yang kita harapkan ini spirit yang ada di Kuburaya itu ya bisa menyebar ke Kalimantan Barat. Ya, spirit kebahagiaan yang ada di Kuburaya dengan anak-anak kita tadi itu bisa menyebar, menularkan ke Kalimantan Barat. Jadi kita punya tagline itu, salam bahagia dari Kuburaya untuk Kalimantan Barat bahagia. Ya, gitu. Ini kita selalu berusaha begitu. Jadi kita ini termasuk ajang dakwah juga ini. Jadi MTQ itu bukanlah hanya sekedar untuk mencari juara gitu. Itu yang penting.
Kalau hanya mencari juara, maka segala tindakan, segala usaha itu dilakukan dalam rangka mencari juara. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita santun di dalam bertanding musabaqah ini, bukan juaranya, tapi kita bagaimana mengukur apa yang telah kita lakukan dalam pembinaan. Anak-anak ini belajar sudah bagus, sudah giat. Di sini kita nilai mana yang baik ya, di antara anak-anak itu. Jadi ini yang paling penting. Masalah hadiah segala macam itu kan faktor untuk memberikan semangat. Jadi ini yang paling penting harus kita dakwahkan ini, bahwa musabaqah tilawatil Quran itu bukanlah tujuan, ya. Tujuan itu hanya sarana untuk evaluasi sejauh mana pembinaan yang tadi dilakukan oleh masing-masing daerah, ya, dalam rangka memperkuat ketahanan dalam membaca dan mempelajari Al-Quran. Nah, saya kira itu bahasanya itu membumikan Al-Quran itu kan bahasa keren, tapi bagaimana ini diamalkan gitu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, saya kira itu ya. Masya Allah banget ya, pesan dari amin. Pak Jaka nih ya hari Amin. ini. Mungkin kita langsung salam menanjak aja nih Pak. Ya, baik, makasih. Kita salam menanjak dari Kubu Raya untuk Kalimantan Barat bahagia dan untuk Indonesia. Dan Pak, sekali lagi deh Pak. Baik, sekali lagi. ya. Ya. Salam menanjak dari Kubu Raya untuk Kalimantan Barat bahagia dan untuk Indonesia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.